Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam record yang materi yang saya coba sajikan sebentar. Karena dari awal saya sudah berkomitmen untuk metode pembelajaran kita dengan kita combine ya, offline kemudian online dan dengan metode-metode yang lain, salah satunya dengan cara seperti ini. Kemudian sekarang materi yang akan kita bahas terkait dengan manajemen lalu lintas. Adapun capaian pembelajaran dari materi manajemen lalu lintas ini adalah mengetahui definisi dan ruang lingkup manajemen lalu lintas, kemudian mengetahui upaya mengatasi permasalahan lalu lintas dengan melakukan beberapa langkah-langkah manajemen dalam lalu lintas tersebut. Nah, pertama-tama kita akan melihat pengertian daripada manajemen lalu lintas. Berangkat dari manajemen lalu lintas, pengertiannya adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Nah, kalau melihat merujuk kepada pengertian manajemen lalu lintas tersebut, bisa kita lihat bahwa melakukan optimasi penggunaan prasarana berarti memaksimalkan prasarana yang sudah ada dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada aktivitas lalu lintas. Nah, sekarang kita melihat tujuan daripada manajemen lalu lintas itu. Yang pertama, untuk meningkatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh, kemudian meningkatkan tingkat keselamatan. Otomatis jika lalu lintasnya sudah lancar, sudah aman, tentu saja tidak akan terjadi kecelakaan laka lantas, dalam artian bahwa tingkat keselamatan bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Jadi artinya di sini tujuan manajemen lalu lintas dengan cara mengoptimalkan prasarana yang ada itu tetap memikirkan atau tetap mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kondisi lingkungan yang bisa saja terdampak atau terdampak negatif, menerima dampak negatif daripada aktivitas lalu lintas, misalnya kebisingan ataupun kualitas udara yang tercemar akibat adanya aktivitas lalu lintas yang terjadi. Sasaran manajemen lalu lintas itu adalah mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas dengan melakukan manajemen terhadap tipe, kecepatan, dan pemakai jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan untuk melancarkan lalu lintas. Sudah jelas ya. Nah, untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menambah kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan. Jadi, melihat kalimat tersebut ada dua opsi yang sudah sangat jelas. Yang pertama, menambah kapasitas jalan dalam artian memperlebar, atau opsi yang kedua, mengurangi volume lalu lintas, menekan jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan. Sekarang kita coba melihat strategi dan teknik manajemen yang apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk menekan dampak negatif daripada aktivitas lalu lintas. Jadi strateginya itu ada 3 menurut Traffic Management DPU Dirjen Bina Marga DKI Jakarta itu yang ada 3 macam. Yang pertama manajemen kapasitas, kemudian ada manajemen prioritas, kemudian ada manajemen demand. Teknik atau cara pengaplikasiannya itu, contoh-contohnya itu langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam hal manajemen kapasitas itu. Yang pertama, perbaikan persimpangan. Jadi persimpangan mungkin yang sudah tidak efektif lagi, sudah mulai cenderung menimbulkan kemacetan atau permasalahan lalu lintas, itu segera dikoreksi dan dievaluasi untuk dilakukan perbaikan terhadap persimpangan tersebut. Yang kedua, ada manajemen ruas jalan. Misalnya pemisahan tipe kendaraan, ada kalau di biasa mungkin kita lihat bersama dalam kota itu sering ada rambu lalu lintas
dilarang melintas truk dan sebagainya. Itu salah satu pemisahan tipe kendaraan yang melewati suatu ruas jalan. Kemudian ada kontrol on street parking terkait dengan tempat dan waktu. Kemudian ada pelebaran jalan. Yang ketiga, area traffic control, batasan tempat membelok, ada sistem jalan satu arah, dan ada koordinasi lampu lalu lintas. Manajemen prioritas, prioritas bus, misal jalur khusus bus, akses angkutan barang, bongkar dan muat, kemudian ada daerah pejalan kaki atau pedestrian, khusus untuk pedestrian. Kalau saya lihat masih sangat kurang ya di Kota Makassar. Kemudian ada rute sepeda, juga demikian, kemudian ada kontrol daerah parking. Yang ketiga ada manajemen demand terkait dengan kebijaksanaan parkir, ada penutupan jalan, kemudian ada area dan cordon licensing, pembatasan atau ada daerah-daerah khusus yang area khusus yang dilarang untuk apalagi dibatasi. Misalnya ada polis line atau ada warning atau ada stop cross dan lain sebagainya. Itu caution itu banyak yang terkait dengan contoh-contoh area dan cordon licensing. Kemudian ada batasan fisik. Nah, langkah pertama dalam manajemen lalu lintas adalah membuat penggunaan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin. Sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan syarat utama. Arus di persimpangan harus disurvei untuk meyakinkan penggunaan kontrol dan geometrik yang optimum. Jadi harus juga berangkat dari hasil survei apakah betul-betul diperlukan segera adanya manajemen lalu lintas atau tidak. Oleh sebab itu manajemen kapasitas adalah hal yang termudah di antara yang ketiga tadi itu, dan teknik manajemen lalu lintas yang paling efektif untuk diterapkan dibanding dengan prioritas dengan tadi yang TMD atau transport demand yang tadi yang ketiga ya. Manajemen demand dan manajemen prioritas. Beberapa penerapan dari manajemen kapasitas seperti perbaikan persimpangan melalui alat kontrol atau traffic light maupun geometriknya. Kemudian ada manajemen parkir di tepi jalan, on street parking yang sudah kita bahas minggu lalu, kemudian 2 minggu lalu. Kemudian pemisahan tipe kendaraan di ruas jalan, jalan satu arah, dan sebagainya. Manajemen prioritas lebih diutamakan bagi kendaraan umum melalui penerapan jalur khusus bus lane, jalan khusus bus atau busway, maupun prioritas bagi kendaraan tak bermotor seperti jalur khusus, sepeda, prioritas bagi pejalan kaki, dan sebagainya. Ini sangat penting ya kalau kita melihat di sekitar kita di Kota Makassar pada khususnya ini. Jalur khusus bus itu belum ada ya, jadi masih berbaur dengan kendaraan lain. Kalau di salah satu contoh manajemen lalu lintas yang dilakukan di Jerman itu di Hamburg itu, jadi mereka bukan lagi traffic light yang jadi pengaturan traffic light itu di atas permintaan daripada bus atau angkutan umum. Misalnya kalau ada sistem di Hamburg itu, Jerman kan sudah membrand dirinya sebagai smart mobility ya, jadi mempergunakan semaksimal mungkin digital ya. Jadi jika bus sudah mendekat di traffic light, ada akses atau ada mungkin sinyal-sinyal yang bisa mengirimkan bahwa bus tersebut meminta untuk akses lampu hijau seperti itu. Dan traffic light di sana itu tidak lagi mereka menyesuaikan ya. Jadi kalau pagi, siang ataupun malam itu mereka menyesuaikan dengan waktu hentinya. Mereka lakukan rekayasa lalu lintas sedemikian mungkin supaya kemacetan tidak terjadi. Manajemen kebutuhan transportasi atau TDM, Transport Demand Management, adalah upaya untuk memperkecil jumlah perjalanan kendaraan pribadi, jadi di-push. Dan mendorong pengembangan pelayanan angkutan umum sebagai bagian dari kebijakan transportasi berkelanjutan dan sustainable transportation untuk tentu saja mengurangi kemacetan. Maaf tadi saya belum lupa membahas terkait dengan
jalur bus, kemudian ada jalur khusus sepeda. Prioritas bagi pejalan kaki juga masih sangat kurang ya. Jalur khusus pejalan kaki misalnya, kalau kita itu mau beli segala sesuatu yang mau dibeli itu selalu menggunakan kendaraan ya, karena memang tidak memungkinkan atau tidak efektif untuk melakukan aktivitas jalan kaki. Misalnya lingkungannya tidak hijau, tidak ada tempat berteduh dan sebagainya, sehingga mau tidak mau tidak ada opsi lain selain menggunakan kendaraan untuk bahkan mengakses jarak yang sangat dekat pun. Nah, ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah ya, mempush kendaraan pribadi, kemudian mendorong pengembangan pelayanan angkutan umum. Ini sudah marak dilakukan, sudah digenjot sedemikian rupa dengan beberapa daerah sudah meluncurkan kendaraan umum atau angkutan massal ya. Itu tujuannya untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Tapi dengan harapan mudah-mudahan saja itu merupakan solusi yang efektif untuk menekan angka kemacetan lalu lintas. Menurut teori Tamim, strategi pemecahan masalah kemacetan itu ada beberapa hal. Yang pertama, meredam atau memperkecil tingkat kebutuhan akan transportasi. Kemudian, meredam atau memperkecil tingkat kebutuhan akan transportasi artinya memperkecil kemungkinan untuk manusia atau masyarakat melakukan pergerakan keluar rumah. Kemudian peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem prasarana transportasi yang ada, memperlancar sistem pergerakan melalui kebijakan rekayasa dan manajemen lalu lintas, kemudian meningkatkan peranan serta kelembagaan peran sektor swasta, peran masyarakat, penegak hukum dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa transportasi itu ada beberapa aspek yang berperan, ada beberapa unsur yang terkait atau saling terintegrasi, di antaranya ada manusia, kemudian ada sarana, ada prasarana, kemudian ada aturan juga yang keempat ini tentu saja harus berkolaborasi dalam upaya untuk menekan permasalahan transportasi yang ada. Selanjutnya, kelancaran sistem pergerakan misalnya dapat dilakukan melalui pengurangan pemakaian kendaraan pribadi dan memperluas penggunaan angkutan umum dan angkutan tidak bermotor. Nah, itu tadi sebenarnya mungkin saja kemauan masyarakat ada ya untuk untuk menggunakan sepeda ataupun jalan kaki, tetapi itu tadi ada prasarana yang tidak menunjang untuk melakukan aktivitas tersebut. Kalau saya melihat dengan kacamata pribadi saya, itu memang sekarang sudah berkembang ya di Kota Makassar itu, pada khususnya yang paling dekat dengan kita itu banyak apalagi perkumpulan sepeda misalnya yang melakukan aktivitas, cuman hanya terbatas di hari-hari apa saja dan jam-jam berapa, karena itu tadi tidak didukung dengan prasarana yang misalnya jalur khusus sepeda ataupun jalur khusus pejalan kaki. Jadi kembali lagi tidak ada opsi kedua selain dengan menggunakan kendaraan. Dan kenyamanan, keamanan, efektif dan efisien itu karakteristik lalu lintas itu sampai detik ini hanya bisa kebanyakan masyarakat bisa dapatkan melalui penggunaan kendaraan pribadi. 4 target utama dalam pengukuran TDM tadi adalah moderation of activities, kemudian ada efficiency use of vehicle, ada modal change, ada change of time, ada change of route atau destination. Kita coba lihat satu-satu. Moderation of activities dilakukan melalui perubahan jadwal waktu kerja, teleworking, land use policy, dan lain sebagainya. Perubahan jadwal waktu kerja ini bulan 7 kemarin sempat ada isu terkait dengan perubahan jadwal kerja melalui apalagi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu mengusulkan untuk melakukan perubahan jadwal kerja karena berdasarkan studi atau penelitian yang dilakukan itu hasilnya bahwa aktivitas jam sibuk itu menumpuk pada jam 6 pagi sampai jam 9, kemudian jam 3 sore sampai jam 8 malam. Nah, selebihnya hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa selebihnya pada jam 9 sampai jam 3 sore itu terjadi waktu yang senggang atau ada waktu yang spacing yang lumayan
kosong dibanding dengan jam-jam sibuk tadi. Jadi mereka berinisiatif mengusulkan mungkin waktu kerja dipindahkan ke jam-jam yang lowong tadi, tetapi asosiasi pengusaha itu menolak karena katanya nanti akan mengganggu produktivitas usaha mereka, seperti itu. Entah nanti ke depannya seperti apa, apakah diterapkan atau seperti apa. Kemudian ada efficient use of vehicle dengan cara pengaturan parkir, pembatasan lajur, dan lain. Kemudian ada modal change, dapat ditempuh lewat peningkatan angkutan umum, perbaikan prasarana pejalan kaki, dan pesepeda seperti yang saya jelaskan tadi. Change of time dengan menerapkan fleksibilitas waktu kerja, pembatasan waktu pergerakan kendaraan berat, no car day. No car day mungkin juga efektif ya, mungkin bisa dicoba juga no car day. Hanya menggunakan motor atau sepeda. Kalau di Kota Makassar selama ini yang dilakukan inovasi yang dilakukan oleh Pemkot itu adalah ojol day. Ojol day. Jadi hari itu semua yang apalagi ASN yang terkait dengan yang berada di naungan Pemkot itu menggunakan ojol. Ojolnya motor. Dalam hal ini motor. Mungkin bisa dibayangkan kalau diterapkan secara keseluruhan seperti apa ya. Kemudian change of route dilakukan dengan prioritas zona untuk pejalan kaki, pesepeda, dan angkutan umum. Selain itu juga melalui perancangan ulang rute angkutan berat dan manajemen parkir. Menurut Tamim, TDM dapat dilakukan pada sistem kegiatan, jadi penerapannya itu bisa melalui sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Kalau melalui sistem kegiatan, kita bisa lihat ada strategi ini merupakan mengarahkan pembangunan sehingga pergerakan yang dibangkitkan terjadi pada satu lokasi atau lokasi yang saling berdekatan, misalnya compact city atau kota satelit atau mall, pusat perkantoran dan lain sebagainya itu disatukan sehingga pergerakan yang dibangkitkan juga bangkitan transportasinya juga itu akan terjadi pada satu lokasi atau lokasi yang berdekatan. Kemudian ada penyebaran lokasi pusat atau sentra primer. Kemudian yang ketiga ada intensive development with mixed uses. Yang kedua mengerahkan kegiatan agar tidak terjadi pada saat yang bersamaan atau time shifting or peak spreading. Kemudian ada staggered working hour atau penyebaran jam kerja, kemudian ada pemadatan jam kerja, kemudian ada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, telekomuting, ada internet, email, route pricing. Route pricing ini pemberlakuan jalan-jalan yang berbayar. Jadi beberapa kota maju juga sudah menerapkan, misalnya di satu ruas jalan itu terjadi kemacetan, maka dikenakan sanksi bagi kendaraan yang sudah mengetahui, tentu saja dengan mungkin menggunakan internet atau ada aplikasinya dan sebagainya. Apabila sudah diketahui bahwa di suatu ruas jalan terjadi kemacetan, tapi dia masih melakukan perjalanan menuju ke jalan tersebut, maka itu akan dikenakan road pricing atau akan dikenakan denda karena dia sudah memperburuk kondisi kemacetan lalu lintas. Nah, kalau di Kota Makassar diterapkan seperti itu, bagaimana? Next, TDM pada sistem jaringan, penataan hierarki sistem jaringan jalan, ada peningkatan kapasitas prasarana, peningkatan efisiensi sistem jaringan dengan kebijakan perparkiran, kemudian ada efektivitas kapasitas jaringan jalan yang sudah sangat terbatas, kemudian sistem angkutan umum transportasi perkotaan terpadu, termasuk sistem angkutan umum massal. Transportasi demand management pada sistem pergerakan dapat dilakukan melalui manajemen lalu lintas, misalnya sistem satu arah. Kemudian ada manajemen kebutuhan pergerakan, traffic restraint, congestion pricing, dan lain-lain sebagainya. Trafik yang dibatasi, perjalanan yang dibatasi. Kemudian penerapan kebijakan perparkiran, ada on street menjadi off street. Kemudian ada kenaikan tarif parkir. Nah, beberapa negara maju juga sudah menerapkan ini ya, kenaikan tarif parkir yang sangat tinggi sehingga mungkin masyarakat berpikir 2 kali untuk keluar rumah menggunakan angkutan pribadi. Kemudian restraint bagi angkutan pribadi, pembatasan pada angkutan pribadi. Kalau di rekayasa lalu lintas yang pernah dilakukan di Ibu Kota Jakarta itu misalnya 2-in-1 ya, itu
sebagai upaya untuk penekanan atau pembatasan terhadap angkutan pribadi supaya memaksimalkan satu mobil itu ada beberapa penumpang di dalamnya, sehingga dengan upaya tersebut diharapkan bisa melakukan penekanan terhadap jumlah angkutan pribadi yang mengakses suatu jalan atau prasarana. Pemberian prioritas pada angkutan umum, jalur khusus bus atau jalan khusus bus, kemudian peningkatan fasilitas pejalan kaki yang bisa berupa trotoar. Kalau di sekitar kita sudah ada trotoar, tapi itu belum aman, kondisinya belum aman, dan belum masyarakat mungkin belum menilai bahwa itu aman dan belum efektif dan belum efisien dipergunakan, sehingga mereka masih menggunakan kendaraan, mungkin masih lubang-lubang kah, jalannya tidak rata, ataupun kalau sudah rata mungkin tidak terdapat jalur hijau. Jadi pada saat kondisi siang hari, terik matahari itu tidak mungkin kita bisa melakukan jalan kaki, karena apalagi tidak ada jalur hijau, tidak ada tempat berteduh. Sistem informasi lalu lintas yang real time. Nah, yang terakhir, kesimpulan yang berkenaan dengan TDM itu, tidak ada suatu single solution pun yang dapat memecahkan masalah transportasi yang ada. Harus merupakan kombinasi berbagai upaya strategi yang saling terintegrasi dan melengkapi. Maksudnya dari keempat unsur daripada transportasi, ada manusia, ada sarana dan prasarana, sudah 3 ya, sarana, prasarana, kemudian ada aturan. Kemacetan atau permasalahan lalu lintas itu tidak bisa dilakukan dipecahkan, atau tidak bisa dicarikan solusinya, atau kita tidak bisa keluar dari permasalahan lalu lintas tersebut apabila hanya satu saja unsur yang menjadi perhatian pemerintah, misalnya manusianya saja, kemudian aturannya saja yang dipertegas, aturan tentang lalu lintas yang dipertegas, tapi tidak memperhatikan sarana dan prasarana, itu juga tidak bisa, karena yang pertama ini sudah jelas bahwa tidak ada suatu single solution. Harus ada kombinasi antara beberapa, ada antara keempat unsur tadi untuk saling terintegrasi supaya menekan angka daripada permasalahan lalu lintas yang ada. Yang kedua, sangat pentingnya koordinasi di tingkat perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, kerjasama swasta, SDM, dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur itu harus saling terintegrasi, pelaksanaannya mulai dari tahapan perencanaan, survei, kemudian digambar, perencanaan, RAB-nya, desainnya, pelaksanaannya, pendanaan, dan sampai nanti infrastruktur tersebut digunakan, itu harus tetap saling terkait dan terkoordinasi semua pihak yang terkait dengan implementasi daripada penggunaan daripada infrastruktur yang tadi. Kemudian pentingnya kesiapan perangkat hukum atau peraturan sebelum TDM diberlakukan. Sebaiknya TDM yang membutuhkan dana relatif sedikit yang lebih diprioritaskan. Perlunya dukungan dan kesiapan lembaga terkait, law enforcement, serta dukungan komitmen nyata daripada pengambil keputusan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi sore hari ini terkait dengan manajemen lalu lintas, terkait dengan definisi, sampai dengan terkait dengan bagaimana sih solusi yang bisa ditempuh untuk memperkecil angka kemacetan lalu lintas. Baik, silakan disimak video ini. Apabila ada yang mau didiskusikan, silakan didiskusikan di grup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.